Pemirsa, ini adalah monumen Jenderal Sudirman yang dibangun di Desa Pakis, Kecamatan Nawangan. Monumen ini dibangun tentu sebagai penghormatan yang luar biasa kepada sosok sang jenderal yang tentunya begitu besar perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman adalah sosok pemimpin yang sangat bijak, arif, dan bisa menjadi teladan kepada anak buahnya, terutama di angkatan bersenjata. Di monumen Pakis Baru atau yang berada di Kecamatan Nawangan ini adalah sebagai penghormatan yang luar biasa kepada sosok Jenderal Sudirman yang begitu besar jasanya. Dan sebagai gambaran di sini ada relief-relief tentang perjuangan beliau ketika bergerilya sampai berada di Desa Pakis, Kecamatan Nawangan. Perjalanan beliau dari Yogyakarta yang menelusuri mulai dari kawasan Gunung Kidul, kemudian Wonogiri, dilanjutkan ke Pacitan, dan sebagai pos terakhir pada waktu itu adalah di Pakis Baru. Biografi singkat Panglima Jenderal Sudirman bahwa Sudirman kecil dilahirkan di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya Karsit Karta Wiraji merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagur, Banyumas, dan ibunya Siem merupakan keturunan Wedono. Sejak kecil Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Sudirman tidak diberitahu bahwa Cokro Sunaryo bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Riwayat pendidikannya, beliau belajar di Hollands Inland School. Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa pada tahun ke-7. Sebelum menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia, Sudirman adalah seorang guru dan beliau sangat dihormati karena kepiawaiannya dan keahliannya di bidang pendidikan. Baru pada masa penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Dengan kepribadian yang dimilikinya, kemudian Sudirman dipercaya sebagai komandan atau Daidanjo dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Dalam perjalanannya, karir Jenderal Sudirman di dunia militer semakin cemerlang dan sangat baik. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Sambil menunggu pengangkatan pada akhir November, Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan Nika Belanda dari bulan November sampai Desember 1945 adalah perang besar pertama yang ia pimpin dan mengalami atau memperoleh keberhasilan yang luar biasa. Disinilah kemudian Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai seorang jenderal. Pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman resmi diangkat menjadi Panglima Besar TKR setelah penarikan tentara Inggris lantaran diserang oleh sejumlah pasukan yang diperintahkan. Pada Desember 1948, Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer kedua Belanda yang terjadi di Yogyakarta. Beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Dimulai dari kota Yogyakarta menuju ke daerah Gunung Kidul, kemudian dilanjutkan ke daerah Wonogiri sampai di Pacitan, Jawa Timur yang berakhir di Desa Pakis, Nawangan, Kabupaten Pacitan. Oleh sebab itu, maka sangat pantas jika di sini kemudian dibangun monumen Jenderal Sudirman. Dalam perjalanan sejarah, pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan Sudirman.
Pada tahun 1948, Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis atau TBC hingga pada November 1948, paru-paru kanannya dikempeskan lantaran ditengarai sudah mengalami infeksi. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih, Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember 1949. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia. Selang sebulan, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1950 pada jam 18.30, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian kabar duka ini diinformasikan dan disebarluaskan secara khusus melalui Radio Republik Indonesia. Duka yang sangat dalam tentunya bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sang jenderal sudah berpulang ke rahmatullah. Kemudian beliau dimakamkan di makam pahlawan Semagi dengan diiringi ribuan pelayat sepanjang 2 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kijo Drono Channel. Pemirsa, dalam video kali ini saya ada kesempatan untuk berkunjung ke Monumen Jenderal Sudirman. Lokasinya adalah di Desa Pakis, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Perjalanan kali ini diawali dari posisi saya adalah di sebelah utara kota Pacitan, tepatnya di Desa Nanggungan, ya, arah menuju ke Ponorogo. Ini kami masih dalam proses pemberangkatan baru saja, dan sebentar lagi kita akan melewati batas kota dari Kabupaten Pacitan. Nah, ini dia batas kotanya dan kita siap meluncur menuju ke Pakis Nawangan. Jarak antara Pacitan sampai ke Pakis Nawangan kurang lebih ya 30 sampai 40 km. Ini saya sudah di daerah Arjosari, di mana di depan ini kita akan ketemu dengan jembatan Arjosari. Jika kita lurus itu adalah menuju arah Pondok Termas atau Pondok Tarmasi. Ya, itu kita ambil kanan, ya. Kita ambil kanan untuk menuju arah Pasar Arjosari. Baik, setelah kita melalui Pasar Arjosari, maka di sini ada pertigaan. Kemudian kita ambil kiri. Jadi kita nanti setelah Pasar Arjosari kita ya, kita ini nanti lurus, ya. Sebentar lagi kita akan bertemu di pertigaan, yang mana pertigaan ini jika kita lurus, ya, itu arah ke apa itu namanya, tempat wisata air hangat. Jadi kita ini kalau lurus ke tempat wisata air hangat, maka kita belok kanan lagi, ya, jangan keliru ya jalannya. Kanan, iya. Dan sebentar lagi kita akan masuk Desa Jatimalang. Setelah masuk Desa Jatimalang ini kita belok kiri, ada puskesmas, terus kita lurus naik ke pergunungan yang berkelok-kelok. Iya, jadi kita ini start untuk naik ke puncak gunung. Nah,
Lawang, kemudian kita menuju nanti Desa Temon. Kemudian setelah Desa Temon terus ya dengan jalan naik turun berkelok-kelok sampai nanti kita ketemu dengan Desa Muncing ya, Desa Muncing. Ya, nanti di depan ini kita akan ketemu dengan bisa melihat panorama alam. Ya, di situ juga ada waduk atau bendungan Tukul ya, waduk atau bendungan Tukul yang bisa kita lihat dari sisi atas. Karena posisi kita ini meskipun kelihatannya nggak begitu najak, ini sudah di atas gunung ya, dengan ketinggian kurang lebih ya 100 meter lah di atas atau mungkin 150-an di atas permukaan laut. Oke, kita berada di jalan untuk menikmati yang ada dan juga jalannya yang di sana nanti kita juga bisa merasakan segarnya udara dan indahnya yang ada di sana. Jadi dalam perjalanan ini kita nggak boleh terlalu kencang ya, santai saja sambil menikmati indahnya alam ya. Oke, kita tunggu nanti sampai kita bendungan untuk berhenti sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu yang tampak di bawah adalah bendungan Tukul yang beberapa waktu yang lalu diresmikan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini saya ambil dari puncak gunung ya. Ini saya dalam perjalanan menuju ke Nawangan, atau tepatnya nanti insya Allah mau menuju ke Monumen Jenderal Sudirman. Saya sempatkan untuk berhenti sejenak untuk mengambil panorama alam yang sangat mempesona di kawasan Nawangan, tapi ini masih perbatasan ya, ini Temon, daerah Desa Temon gitu ya. Luar biasa ini. Oke. Ya. Jadi ini tadi saya perjalanan dari Pacitan dalam rangka biasa supervisi di madrasah atau lembaga binaan, dan saya sempatkan untuk mengambil gambar video. Oke, sekali lagi ya, itu dia penampakan dari bendungan Tukul yang ada di Kabupaten Pacitan, wilayah utara. Oke. Silahkan nanti pemirsa yang pengen melihat situasi pemandangan yang luar biasa di Kabupaten Pacitan ya, ini dia di antaranya. Oke, terima kasih. Saya
saya akan lanjutkan perjalanan menuju ke Monumen Jenderal Sudirman. Nah, ini dia, kita sudah masuk di kawasan Monumen Jenderal Sudirman, di mana di dalam cuplikan kami di depan sudah kami ceritakan bahwa monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan yang luar biasa kepada sosok sang jenderal yang sangat berjasa di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yakni Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan pahlawan nasional Indonesia yang dikenang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pahlawan nasional yang berasal dari Purbalingga ini merupakan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama dan seorang perwira tinggi pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Nama Sudirman, lahir Purbalingga 24 Januari 1916, wafat di Magelang 29 Januari 1950. Pasangan hidupnya adalah Alfiah dengan anak-anaknya Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, Taufik Effendi, serta 4 orang putri, Didi Praptiastuti, Didi Suciati, Didi Pujiati, dan Titi Wahyuti Satyaningrum. Orang tua kandung Karsit Kartawijaya dan Siem. Sedangkan orang tua angkat adalah Raden Cokro Sunaryo. Jenderal Sudirman adalah putra dari pasangan Karsit Kartawiraja dan Siem yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga. Ia lahir di rumah saudara ibunya yang bernama Tarsem. Tarsem merupakan istri dari Raden Cokro Sunaryo yang merupakan paman dari Jenderal Sudirman. Nama Sudirman merupakan nama yang diberikan oleh pamannya karena kondisi Raden Cokro Sunaryo yang lebih baik dari orang tuanya, lalu ia mengadopsi Sudirman kecil dan memberinya gelar Raden, sebuah gelar untuk kebangsaan Jawa, sampai usia 18 tahun. Sudirman tumbuh dewasa tanpa diberitahu bahwa Cokro Sunaryo bukanlah ayah kandungnya. Ketika Cokro Sunaryo pensiun dari camat pada akhir tahun 1916, Sudirman ikut keluarganya di Cilacap dan ia bergabung dengan organisasi Islam Muhammadiyah dan menjadi siswa yang rajin dan aktif dalam kegiatan ekstra. Sudirman memperoleh pendidikan formal di Sekolah Taman Siswa, kemudian ia melanjutkan sekolahnya di HIK atau Sekolah Guru, namun tidak sampai tamat. Sudirman muda yang terkenal sebagai pribadi yang disiplin dan giat dalam berorganisasi seperti di Pramuka Hizbul, dan kemudian ia menjadi seorang guru di Sekolah His Muhammadiyah di Cilacap. Karena kedisiplinan dan jiwa pendidik dalam dirinya dan dipadukan dengan bekal pribadinya hingga ia bisa menjadi pemimpin tertinggi di angkatan perang. Pendidikan militernya diawali dengan mengikuti pendidikan Tentara Pembela Tanah Air atau Petani Bogor. Setelah selesai dari pendidikannya, ia diangkat menjadi komandan batalion di Keroya. Ada suatu cerita yang menarik. Sudirman yang dikenal memiliki sikap tegas dan sering memprotes tindakan tentara Jepang yang sering berbuat sewenang-wenang dan bertindak kasar terhadap anak buahnya. Karena sikap tegasnya itu hingga suatu kali ia hampir dibunuh oleh tentara Jepang. Pasca Indonesia merdeka, dalam suatu pertempuran di Banyumas, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang. Itulah jasa pertama yang ia lakukan sebagai tentara pasca kemerdekaan Indonesia. Hingga ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi di Banyumas dengan pangkat kolonel saat terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dan melalui konferensi TKR tanggal 2 November 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Perang Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1945, pangkat jenderal diberikan padanya lewat pelantikan presiden. Ia memperoleh pangkat jenderal tidak melalui akademi militer atau pendidikan tinggi lainnya sebagaimana lazimnya, melainkan karena prestasi yang luar biasa. Hingga ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang, namun ternyata tentara Belanda ikut membonceng di belakangnya. Pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresinya yang dikenal dengan agresi militer kedua Belanda,
di ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta, Jenderal Sudirman saat itu masih dalam keadaan sakit. Kondisi Sudirman sangat lemah akibat penyakit paru-paru yang dideritanya dan hanya tinggal satu paru-paru saja yang berfungsi. Dalam agresi yang dilakukan Belanda hingga kemudian Belanda berhasil pula menguasai Yogyakarta, Bung Karno, Bung Hatta, serta beberapa anggota kabinet lainnya juga sudah ditawan. Melihat keadaan yang sedang darurat, Sudirman tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda karena ia ingat dengan tanggung jawabnya sebagai pimpinan tentara. Meskipun saat itu Presiden Soekarno telah menganjurkannya untuk tetap tinggal di dalam kota untuk melakukan perawatan, namun beliau tetap bertekad mengadakan perlawanan secara bergerilya. Maka dengan menggunakan tandu, Jenderal Sudirman berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Sekitar 7 bulan ia berpindah tempat dari hutan yang satu ke hutan lainnya, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah. Sementara itu persediaan obat-obatan juga semakin tidak ada. Kepada pasukan yang dipimpinnya, ia selalu memberikan semangat dan petunjuk seakan ia sendiri tidak merasakan sakit yang luar biasa. Hingga pada akhirnya ia harus pulang dari medan perang karena keadaannya. Ia tidak bisa lagi memimpin angkatan perang secara langsung, namun pemikirannya selalu dibutuhkan oleh pasukannya. Selama 7 bulan, perjalanan Jenderal Sudirman yang diawali dari ibu kota negara yang pada saat itu di Yogyakarta, kemudian menelusuri gunung-gunung di Gunung Kidul, dilanjutkan sampai di wilayah Wonogiri dan terus ke selatan, akhirnya sampai di Pacitan, Jawa Timur, dan berakhir sebagai pos perlawanan dari Jenderal Sudirman adalah di Desa Pakis, Kecamatan Nawangan, sehingga layak baginya diperuntukkan atau dipersembahkan sebagai penghormatan atas kebesaran jiwa beliau di dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan, dibangun monumen Jenderal Sudirman. Sejarah mencatat dengan tinta emas, akhirnya Jenderal Sudirman meninggal pada usia yang masih sangat muda, yakni 34 tahun karena melawan penyakitnya. Ia meninggal pada tanggal 29 Januari 1950. Panglima besar ini meninggal di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semanggi, Yogyakarta. Ia dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Terima kasih.